ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dan atas kesempurnaan zat serta sifat-sifatnya. Kemudian selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita seperti biasa setiap subuh Ahad, kajian tafsir juz amma, yang tafsir ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tafsir kita masih di surat Al-Buruj ayat ke-11, sebagian sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah pada subuh hari ini kita selesaikan sedikit lagi ayat yang ke-11 ini, kemudian kita masuk ke ayat yang ke-12. Baik. Terakhir yang belum kita baca adalah tentang sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga, yang mengalirnya sungai-sungai tersebut di bawah pepohonan dan di bawah istana-istana. Allah berfirman, tajri min tahtihal anhar, qala al-ulama min tahtiha ay min tahti ashjariha wa qusuriha. Mengalir di dalam syurga itu sungai-sungai, kata para ulama, yaitu sungai-sungai yang mengalir di bawah pepohonan yang ada di dalam syurga dan mengalir di bawah istana-istana yang ada di dalam syurga. Thumma hadhil anhar jaa fil ahadits annaha la tahtaju ila hafar. Kemudian adapun sungai-sungai tersebut datang dalam banyak hadis Nabi SAW bahwasanya surga itu tidak butuh kepada galian, wala tahtaju ila bina'i ukhdud, dan juga tidak butuh untuk dibangun batas-batas agar supaya air tidak mengalir keluar, tidak dibutuhkan. Ya, seperti kata beliau sini, wa fi hadza yaqulu Ibnul Qayyim fi Nuniyah, berkata Ibnul Qayyim di dalam kitab Nuniyahnya tentang bagaimana surga tersebut mengalir, anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydani. Sungai-sungai yang ada di dalam surga itu tidak mengalir di dalam parit-parit, di dalam lubang-lubang. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengendalikan sungai-sungai tersebut sehingga tidak banjir, tidak meluap ke kanan dan ke kiri. Anharu fil ma'ruf indana tahtaju ila hafar. Kata beliau, sungai-sungai yang ma'ruf di sisi kita, apa yang kita lihat di dunia ini, ada lubang-lubangnya tempat mengalir air. Au ila ukhdudin tamna'u min tasyarrubi alma yaminan wa shimalan, dan atau dia butuh kepada pembatas-pembatas yang dengan pembatas tersebut mencegah air untuk tidak meluap ke kanan dan kiri. Ya, sungai seperti itu sifatnya. Kalau bukan sungai berarti banjir, mengalir kemana-mana. Namun berbeda dengan sungai-sungai yang ada di dalam syurga. Lakin fil jannati la tahtaju ila ukhdud, akan tetapi sungai-sungai yang ada di dalam syurga itu tidak butuh pembatas-pembatas parit-parit. Tajri haitsu sya'al insan, akan mengalir sungai tersebut sebagaimana dikehendaki oleh manusia. Bagaimana dikehendaki oleh penghuni syurga, demikian akan mengalir sungai tersebut. Yakni yuwajjihuha kama sya'a biduni hafar, yaitu orang-orang yang ada di dalam syurga akan mengarahkan sungai-sungai tersebut kemana yang mereka inginkan tanpa butuh lubang-lubang, mengalir. Biduni iqamatil ukhdud, dengan tanpa butuh dibuatkan parit-parit. Wal anhar fi hadhil ayah wa fi ayatin katsirah mujmalah. Nah, kita ingin tahu bagaimana bentuk air sungai-sungai yang ada di dalam syurga tersebut. Kata Syekh, di dalam ayat ini Allah menyebutkan secara mujmal, tidak Allah sebutkan secara tafsil bagaimana bentuk air tersebut. Lakinnahu fussilat fi suratikan, di dalam surat Al-Qital atau surat Muhammad, Allah berfirman, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan syurga yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bentuk sungai-sungai tersebut? Fiha anharun,
Ya, bagaimana bentuk syurga tersebut? Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam syurga tersebut ada sungai-sungai air yang tidak berubah rasanya. Kalau di dunia ini kalau ada minuman yang itu manis atau susu, tentu ketika disimpan akan berubah warna dan rasanya. Adapun sungai-sungai di dalam syurga yang airnya itu begitu nikmatnya namun tidak berubah rasanya, tetap sebagaimana yang Allah ciptakan. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai dari susu-susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamar yang sangat lezat dirasakan oleh orang-orang yang minum di dalamnya, bagi mereka yang tidak minum khamar ketika di dunia, atau bagi mereka yang pernah minum khamar kemudian dia bertaubat kepada Allah atas perbuatannya, maka dia akan diberikan minuman syurga berupa khamar. Khamar yang tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal, kenikmatan bagi mereka yang minum. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Madu murni. Ini bentuk sungai yang Allah sebutkan. Ada sungai itu rasanya susu, ada sungai madu, sungai-sungai yang tidak berubah rasa dan aromanya. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Kapan itu kemenangan? Kemenangan tatkala Allah berikan, Allah selamatkan seseorang dari neraka, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan seseorang ke dalam syurga yang dia merasakan kenikmatan di dalamnya. Itulah yang namanya kemenangan. Nah, seperti kata Allah dalam ayat yang lainnya, dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa yang memiliki nyawa pasti akan mati, dan hanya saja akan dibalas kepada kalian setiap apa yang kalian lakukan pada hari kiamat kelak. Maka barang siapa yang diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu, yang sifatnya zailah, sifatnya akan hilang dunia tersebut. Ya, seperti yang telah sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, tak ubahnya dunia ini seperti hujan yang Allah turunkan dari langit, kemudian menyuburkan tumbuh-tumbuhan, para pemiliknya merasa telah menguasai semuanya, ternyata kemudian menjadi kering dan menguning dan hilang. Itulah kehidupan dunia. Al-musyaru ilaihi al-jannatu wa ma fiha minan na'im. Dzalika itu adalah isim isyarah. Kemana Allah isyarahkan? Yaitu ke syurga dan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah persiapkan di dalam syurga. Di dalam syurga itu banyak malaikat-malaikat yang sedang mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga. Ada mereka yang menanam tumbuh-tumbuhan, ada yang mereka mempersiapkan bidadari-bidadari, mempersiapkan pakaian-pakaian, mempersiapkan segala bentuk penghormatan kepada ahlul jannah. Al-fawzul kabir, kemenangan yang besar, ya'ni alladhi bihin najatu min kulli marhubin wa husulu kulli matlubin. Apa itu kemenangan yang besar? Fawzul kabir, yaitu di dalam syurga tersebut orang-orang akan selamat dari segala bentuk perkara yang dia takutkan, dan dia akan mendapatkan segala keinginan yang dia inginkan di dalam syurga. Li'anna al-fawz huwa ibaratun an husulil matlub wa zawalul makruh. Karena kemenangan itu adalah ungkapan dari mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan hilangnya sesuatu yang tidak dia senangi. Itu namanya kemenangan. Ya, tatkala seorang mendapatkan apa yang dia inginkan dan hilang darinya perkara-perkara yang dia takutkan, maka itulah yang namanya kemenangan. Maka dikatakan kemenangan di akhirat kelak, yaitu tatkala dia diselamatkan dari neraka dan mendapatkan kenikmatan yang dia inginkan berupa syurga, maka itulah yang namanya kemenangan. Wal jannah kadzalika fiha kullu matlub. Syurga demikianlah syurga, di dalamnya orang yang masuk ke dalamnya akan mendapatkan semua yang dia inginkan.
Wa qad zala anha kullu marhub, dan sungguh telah hilang darinya segala perkara yang membuat dia takut, yang menakutkan dia. Fala yadhuquna fihal maut, dan dia tidak akan pernah merasakan di dalamnya kematian, karena kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal marad, dan juga dia tidak akan merasakan sakit, wala sakam, berbagai bentuk penyakit. Wala ham wala nasab, dan dia tidak akan pernah merasa sedih, dan dia juga tidak akan pernah merasa lelah di dalam syurga. Allah akan menggabungkan antara anak dengan orang tua. Kalau seandainya anak di derajat syurga yang tinggi, maka orang tuanya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digabungkan bersama anaknya. Demikian juga sebaliknya, kalau anaknya di syurga yang rendah, bapaknya di syurga yang tinggi, maka anak akan diangkat oleh Allah, akan digabungkan bersama orang tua mereka. Dan ini sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa bersama keluarga-keluarga mereka di dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, tsumma qala ta'ala inna batsya rabbika lasyadid. Setelah Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh mereka yang beriman dan beramal soleh, kemudian juga Allah ingatkan inna batsya rabbika lasyadid. Ingat, sesungguhnya azab Rabbmu itu sangatlah keras, ya, sangatlah berat bagi mereka yang tidak mau beriman dan beramal soleh kepada Allah. Maka Allah ancamkan baginya adab yang sangat berat. Al-batsyu yakni akhduhu bil iqab, yaitu ketika Allah menyiksanya dengan berbagai macam siksaan. Wasyadid al-qawi, syadid artinya qawi, yaitu siksa yang sangat keras. Kama qala ta'ala i'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu adabnya sangatlah berat, dan bahwasanya ampunan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sebutkan dua-dua. Ketika Allah sebutkan adab, Allah juga sebutkan Allah itu Maha Pengampun. Allah sebutkan nikmat, juga Allah sebutkan adab untuk memotivasi kita. Ya, sehingga tatkala kita takut kepada adab Allah, ingat ampunan Allah itu luas. Tatkala kita merasa bahwasanya telah merasa bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, kemudian kita merasa sudah tenang, ingat azab Allah sangatlah berat. Motivasi dua perkara ini. Fabatsyullah yakni intiqamuhu wa akhduhu syadidun azim. Fabatsyullah yaitu pembalasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berhak untuk diazab. Dan adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah berat. Walakinnahu lam yastahiqqu dzalik liman yastahiqqu dzalik. Akan tetapi adab tersebut, siksaan Allah tersebut hanya kepada orang-orang yang berhak untuk diadab. Bukan semua orang diadab. Allah tidak mengadab hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang senantiasa beramal amalan soleh, yang dia terjatuh kepada dosa, kemudian dia bertobat, terjatuh kepada kesalahan, dia rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin, tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya tidak maksum, dan Allah juga tidak mengharuskan kita harus maksum, enggak maksum. Bagaimanapun keadaan kita, kita tetap orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang melakukan kesalahan siang dan malam. Allah yang sebutkan, ini hadis qudsi. Dan sesungguhnya aku adalah zat yang Maha Pengampun, dan mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Orang yang berdosa, yang bersalah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang kepada hamba yang seperti itu. Ya, bahkan disebutkan kalau seandainya kalian tidak pernah melakukan kesalahan, maka Allah akan hilangkan kalian. Allah datangkan kelompok yang lain, kaum yang lain, dia melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi jangan pernah kita merasa kita adalah orang-orang yang maksum, yang bersih dari dosa. Tidak. Kita orang-orang yang berdosa, dan Allah sangat ingin untuk kita bertobat kepadanya. Siang dan malam kita beristighfar, kita bertobat kepadanya dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu sangat dicintai oleh Rabb kita, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab tersebut
hanya pantas kepada mereka yang berhak untuk diadab. Amma man la yastahiqu dzalika fa inna rahmatallahi ta'ala awsa'. Adapun orang yang tidak berhak untuk mendapatkan adab tersebut, maka rahmat Allah itu sangatlah luas. Ma aktsara ma ya'fullahu 'anid dzunub, betapa banyak dosa-dosa yang Allah ampuni. Ma aktsara ma yasturu minal 'uyub, betapa banyak aib-aib yang Allah tutupi, aib kita, dosa kita, perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita, ucapan-ucapan kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma aktsara ma yadfa'u minan niqam, betapa banyak malapetaka yang Allah Subhanahu wa taala tolak dari kita. Kalau seandainya Allah tidak menolak, tidak menghalangi kita dari malapetaka, mungkin kita tidak bisa hidup. Karena bersama kita ada malaikat. Disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullahu taala bahwasanya tidak ada seorang pun kecuali bersamanya ada malaikat. Malaikat ini akan menjaga dia dari berbagai macam bahaya, dari binatang-binatang, dari perkara-perkara yang akan memudaratkan dia. Malaikat akan berkata, awas di belakangmu ada sesuatu. Kecuali pada saat Allah telah menakdirkan dia akan tertimpa dengan sesuatu, maka dia akan tertimpa. Dan malaikat ini akan pergi tatkala Allah sudah mendatangkan ajal kepada orang ini. Ketika ajal datang, maka malaikat ini menjauh karena sudah selesai tugasnya. Allah yang menjaga melalui perantara para malaikat-malaikatnya. Wa ma aktsara ma yujri minan ni'am, betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah alirkan kepada kita. Lakin idza akhadha adh-dhalima lam yuflithu, akan tetapi tatkala Allah mengadab orang-orang zalim, maka dia tidak akan selamat, tidak akan lolos dari adab tersebut. Asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, atau Allah Subhanahu wa taala asalnya tidak mau mengadab kita kalau seandainya kita tidak mau melakukan kesalahan, kalau seandainya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang kita lakukan. Namun kalau seandainya Allah telah memberikan kesempatan, waktu, umur kepada kita, berbagai macam kenikmatan yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk kembali kepadanya, namun kita lalai, justru mengingkari, meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan, kita telah melakukan kezaliman dan kefasikan, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka yang melakukan kezaliman, maka dia tidak akan lolos dari adab tersebut. Seperti kata Allah, kata Nabi, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunda adab bagi orang yang zalim. Jadi jangan merasa orang yang zalim itu dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan sholat, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, namun rezekinya semakin banyak. Justru ini adalah bentuk adab dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia menyadarinya. Karena dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala tatkala diberikan rezeki yang banyak, kenikmatan, berbagai macam kenikmatan, dalam keadaan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sebenarnya ini adalah bentuk adab Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian ketika Allah berkehendak untuk mengadab mereka, maka mereka tidak akan bisa lolos dari adab Allah tersebut. Makanya sebagian para salaf, mereka kalau seandainya tidak diuji oleh Allah, mereka merasa khawatir. Jangan-jangan ini istidrat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengadabku. Demikian para salaf. Kalau kita baru sedikit diuji, berkeluh kesah. Ya, ujian saya terus yang tertimpa dan sebagainya. Padahal ini ujian bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, setelah Nabi menyebutkan sesungguhnya Allah menunda adab kepada orang-orang yang zalim, sehingga tatkala Allah mengadab dia, maka dia tidak akan bisa selamat dari adab tersebut. Kemudian Nabi membaca firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah adab Rabbmu apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab sebuah negeri yang penduduknya zalim, maka sesungguhnya adab Allah itu sangatlah pedih dan sangatlah keras bagi mereka yang melakukan kezaliman. Wa ala hadza fanaqulu batsya rabbik. Maka dari sini kita katakan batsya rabbik, yaitu adab Rabbmu, ay fi man yastahiqqul batsh, yaitu bagi orang yang berhak untuk diadab.
Amma man la yastahiquhu fa innallaha ta'ala yu'amiluhu birrahmah. Adapun orang yang tidak berhak untuk diadab, maka Allah akan memperlakukan dia dengan berbagai macam rahmat yang Allah berikan kepadanya. Wa yu'amiluhu bil karam. Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan dia dengan penuh kemuliaan. Wa yu'amiluhu bil jud, dan Allah akan memperlakukan dia penuh dengan kebaikan. Rahmatullahi ta'ala sabaqat ghadabah. Rahmat Allah itu telah mendahului kemurkaannya. Innahu huwa yubdi wa yu'id, sesungguhnya dialah yang menciptakan dan akan dikembalikan kepada dia segala ciptaannya. Yakni annal amra ilaihi ibtidaan wa i'adah, segala urusan itu kembali kepada Allah, datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Wa hadza ka qaulihi ta'ala wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'idu, dan ayat ini sama seperti firman Allah dalam ayat yang lainnya, dialah yang telah menciptakan makhluk pertama sekali dan makhluk itu seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi bada'al asya' wa ilaihi tantahil asya', dialah yang mulai menciptakan, dia yang menciptakan pertama sekali dan akan kembali segala sesuatu kepadanya. Al asya' minhu wa ilaihi fi kulli syai', segala sesuatu itu darinya dan akan kembali kepadanya. Al khalqu minallah wa ilaihi, penciptaan itu dari Allah dan akan kembali kepadanya. Syara'i' minallahi wa ilaihi, semua syariat-syariat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas syariat yang Allah berikan kepada kita. Kullul umuri minallahi wa ilaihi, semua perkara itu dari Allah dan akan kembali kepadanya. Wa lihadza qala yubdi'u wa lam yadhkur malladhi yubdi, dan Allah tidak menyebutkan apa yang Allah mulai lakukan. Famaknahu yubdi'u kulla syai', maknanya adalah Allah memulai segala sesuatu. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Wa yu'idu kulla syai', dan Allah akan mengembalikan segala sesuatu itu tersebut kepadanya. Fakullul amri biyadih, segala urusan itu di tangan Allah. Maka fa'rif ayyuhal 'abd min aina anta, maka ketahuilah wahai hamba, dari mana datangnya kamu? Dari mana kamu datang? Wa annaka ubtudiat min adam, sesungguhnya engkau itu bermula dari sesuatu yang tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arif muntahaka wa ghayatak, kemudian ketahuilah akhir dan akhir perjalananmu. Wa anna ghayataka ilallah, dan ingatlah bahwasanya akhir perjalananmu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurul wadud, al-ghafur yakni dzal maghfirah. Al-ghafur maknanya adalah yang memiliki ampunan. Wal maghfirah sitrud dzambi wal 'afu anhu. Apa makna maghfirah? Maghfirah itu maknanya adalah Allah menutupi dosa. Kalau seandainya Allah tidak menutupi dosa-dosa kita, maka apa yang kita lakukan akan dilihat oleh manusia, dan itu sesuatu yang sangat memalukan. Makanya kapan Allah akan nampakkan setiap amalan yang kita lakukan, yaitu di akhirat kelak. Fadhihah, Allah akan menampakkan, menyingkap di hadapan manusia ini si fulan ini. Ya, zahirnya dia ke masjid, ternyata hatinya enggak di masjid. Zahirnya dia beribadah kepada Allah, ternyata keinginannya bukan Allah tapi dunia yang dia inginkan, pujian manusia yang dia inginkan, akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan maghfirah itu maknanya adalah Allah menutupi dosa-dosa dan memaafkan dosa tersebut, bukan hanya menutupi. Falaisat maghfirah sitrud dzambi faqat, bukanlah maghfirah itu ditutup dosa saja kemudian Allah mengadab, tidak. Allah menutupi, tidak ada yang mengetahuinya, kemudian Allah memaafkan. Bal sitruhu wa adamul mu'akhadah alaihi kama jaa fil hadis sahih. Bahkan Allah menutupi dosa tersebut dan Allah tidak mengadabnya dari dosa yang dia lakukan tersebut, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, innallaha yakhlu bi'abdihi al-mu'min yawmal qiyamah wa yuqarriruhu bidhunubihi hatta yuqirra biha wa ya'tarif fa yaqulullah qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma. Sesungguhnya Allah akan menyendiri dengan hambanya yang mukmin. Ini termasuk hisab yang ringan, yang Nabi senantiasa meminta dalam salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Bagaimana bentuk hisab yang ringan? Yaitu Allah menyendiri dengan hambanya yang mukmin pada hari kiamat kelak.
kemudian Allah meminta pengakuan dari dosa yang dia lakukan, dan dia mengakui dan menetapkan atas dosa yang dilakukan tersebut, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyendiri dengan hambanya yang mukmin. Lihat, ini dosa yang kamu lakukan dulu. Kamu akui enggak? Iya ya Allah, saya akui ini dosa saya. Ini dosa yang saya lakukan. Dan bagaimana bentuk rahmat Allah yang lainnya disebutkan dalam hadis yang sahih. Setelah Allah menampakkan dosa-dosanya yang kecil ini, dia merasa sudah tidak ada harapan untuk bisa selamat dari adab dari dosa-dosa ini. Dan dia berharap agar dosa besar yang dia lakukan jangan ditampakkan. Dosa-dosa kecil ini saja dia merasa tidak akan selamat. Dia pasti akan dicampakkan dalam neraka. Itu belum dinampakkan dosa-dosa besar. Dia berharap mudah-mudahan dosa besarku tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang Allah berikan? Allah hapuskan dosa-dosa tersebut. Allah gantikan kesalahan-kesalahan dia itu dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian pada saat itu dia mengatakan, aku punya dosa-dosa besar yang lainnya. Supaya apa? Diganti yang lebih besar. Itu sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menyendiri dengan hambanya yang mukmin, yang pernah melakukan kesalahan, ditampakkan oleh Allah. Allah meminta pengakuan dari dia dan dia mengaku itu dosa saya ya Allah. Kemudian apa yang Allah lakukan? Fayaqulullah qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh di dunia aku telah menutupi sehingga tidak ada satupun yang mengetahui dosa yang kamu lakukan. Makanya di antara orang yang tidak diampuni dosanya adalah mujahirah. Bagaimana mujahirah? Seorang melakukan maksiat di malam hari yang Allah telah menutupinya, kemudian di siang hari dia ceritakan kepada seseorang. Saya tadi malam melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Padahal Allah telah menutupinya. Kemudian dia sendiri yang menyingkapnya. Maka orang yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku telah menutupi dosamu di dunia dan sekarang aku ampuni kamu dan aku tidak mengadabmu dari dosa tersebut. Ini bagaimana bentuk rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa yudhkar anna Bani Israel, sebutkan bahwasanya bagaimana keadaan Bani Israel dulunya tatkala mereka melakukan dosa. Kanu idza adnabal wahidu minhum dzamban wajadahu maktuban ala babi baitihi fadhihatan wa 'aran. Bani Israel, lihat bagaimana Allah perlakukan Bani Israel dulu. Apabila ada salah seorang di antara mereka yang melakukan dosa, kemudian dia pasti mendapati dosa tersebut tertulis di pintu rumahnya. Si fulan hari ini melakukan kesalahan, misalnya ghibah, tertulis, ini kamu ghibah hari ini. Dia mencuri, tertulis di pintu rumahnya, semua orang akan lihat. Fadhihah, ya tersingkap dosa yang dia lakukan, wa'aran, sebagai bentuk celaan. Lihat kalau seandainya kita ditulis, enggak muat pintu rumah kita untuk dosa kita. Ini keadaan orang-orang Bani Israel zaman dulu. Setiap dosa tertulis, dosa tertulis, dosa tertulis. Lakinnana nahnu walhamdulillah walillahil ham, akan tapi kita, ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, qad satarallahu alaina, sungguh Allah telah menutupi dosa-dosa tersebut dari kita. Fa'alaina an natuba ila Allah wa nastaghfirahu minadh-dhunub minadh-dham, maka bagi kita wajib untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dari setiap dosa yang kita lakukan. Fatumha atharuhu, sehingga akan terhapus pengaruh dosa. Karena dosa kalau seandainya kita tidak bertobat akan berpengaruh cepat atau lambat. Makanya para salaf tatkala mereka melihat binatang mereka tidak mau taat kepada perintahnya dan dia merasa ini adalah dosa-dosa saya. Ya, dosa saya yang saya tidak bertobat, Allah tampakkan ini di binatang saya ini. Demikian juga di tempat-tempat yang lainnya, bukan hanya binatang. Kita melihat anak-anak kita mungkin tidak taat. Bisa jadi kesalahan kita yang kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri kita mungkin berat untuk mentaati kita. Sering cekcok di rumah, cek, periksa dosa apa yang saya lakukan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menutup, ya, supaya pengaruh dosa tersebut tidak kita rasakan di kemudian hari. Walihada qala wa huwal ghafur ay as-satiru lidunubi ibadihi al-mutajawiz anha. Wa huwal ghafur, al-ghafur as-satir, yang menutupi dosa-dosa hambanya dan memaafkan dosa-dosa tersebut. Al-wadud ma'khudatun minal wud. Al-wadud diambil dari kata-kata wud. Wud itu artinya cinta. Wal wuddu huwa khalisul mahabbah. Wud artinya adalah kecintaan yang tulus. Allah memiliki kecintaan yang tulus kepada hamba-hambanya.
Fahuwa jalla wa ala wadudun, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wadud, yaitu kecintaan yang murni mencintai hamba-hambanya. Wa makna wadudi annahu mahbubun wa annahu habbun. Makna al-wadud adalah Allah itu dicintai dan Allah juga mencintai. Fahuwa yashmalul wajhaini jami'an, mencakup kedua-duanya, Allah dicintai dan Allah juga mencintai. Ada sebagian kelompok mereka tidak menetapkan sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak dicintai dan Allah tidak mencintai. Adapun mahabbah Allah maknanya adalah iradatu al-in'am. Ya, Allah ingin memberikan nikmat, bukan sifat kasih sayang, bukan sifat mencintai, karena sifat cinta itu adalah sifat makhluk kata mereka. Karena cinta itu ada kecondongan hati kepada yang dicintai. Tidak mungkin ini ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka mengingkari sifat mahabbah. Sehingga sifat yang mereka tetapkan tidak ada mahabbah di dalamnya. Karena mahabbah mereka tafsirkan atau mereka takwilkan iradatul in'am. Allah ingin memberikan nikmat. Mereka tidak menetapkan sifat mahabbah. Allah sendiri mengatakan wadud. Wadud itu maknanya adalah mahbubun wahwa habbun. Allah dicintai dan Allah juga mencintai hamba-hambanya yang saleh. Fahuwa, kemudian qala Allah fahuwa yashmal wajhaini jami'an, mencakup dua-duanya, dicintai dan mencintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah sebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai dan dicintai. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian murtad dari agamanya, meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lainnya yang Allah mencintai mereka dan juga mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sini Allah menetapkan Allah mencintai dan Allah dicintai oleh hamba-hambanya. Fahuwa jalla wa ala wadin yuhibbul a'mal. Allah itu mencintai dan mencintai amalan-amalan hamba-hambanya dalam keadaan Allah tidak butuh. Biasanya kita mencintai sesuatu karena kita butuh kepadanya. Namun Allah tidak butuh, akan tapi Allah mencintai amalan-amalan hambanya walaupun sedikit. Wa yuhibbul ashkhas, dan Allah mencintai orang-orang. Wa yuhibbul amkinah, dan Allah juga mencintai tempat-tempat yang Allah cintai. Wa huwa kadzalika aidan mahbubun yuhibbuhu awliya'uh, demikianlah Allah itu dicintai dan dicintai oleh hamba-hambanya yang saleh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, syarat seorang itu benar cintanya kepada Allah adalah dengan cara mengikuti Nabi. Kalau seandainya mengatakan cinta kepada Allah, namun dia tidak mau mengikuti perintah Nabi, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tidak mau beribadah sebagaimana perintah Nabi, sebagaimana ibadah Nabi, maka dusta ucapannya cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengikuti Nabi dalam ibadah kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Fakullama kana al-insanu atba' li rasulillah. Lihat bagaimana bentuk kecintaan kepada hambanya. Cinta Allah itu bertingkat-tingkat. Kata Syekh, setiap seseorang itu kuat ittiba'nya kepada Rasulullah SAW, kana ahabba ilallah, maka dia lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat ikutan kita kepada Nabi, kita berusaha semua apa yang Nabi lakukan, kita ingin lakukan. Ini yang berkaitan dengan ibadah. Setiap perintah Nabi SAW yang Nabi perintahkan dengan senang hati, kita menyambut itu sebagai bentuk kesenangan. Seharusnya seperti itu. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, jangankan diperintahkan, seharusnya apa yang kita lihat dari Nabi, kita sangat ingin melakukannya sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Apalagi Nabi memerintahkan, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, kemudian kita tinggalkan, kita katakan aku sangat cinta kepada Nabi. Ini sebagai bentuk cinta kami kepada Nabi, kami lalaikan. Kemudian mereka mengatakan cinta kepada Nabi. Ini cinta dusta namanya. Cinta kepada Nabi adalah mengikuti semua perintah Nabi, berusaha untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang telah Nabi jalani. Semakin seorang kuat dalam mengikuti Nabi, maka semakin kuat cinta Allah kepadanya. Fahuwa wadin wa huwa aidan maudud. Dia itu mencintai dan dia juga dicintai. Annahu yuhibbu wa yuhab. Dia dicintai dan mencintai. Yuhibbu subhanahu wa ta'ala a'mal wa yuhibbul amilin. Allah mencintai amalan-amalan yang baik dan Allah mencintai orang-orang yang beramal dengan amalan yang baik. Wa yuhibbul ashkhas. Allah mencintai orang-orang tertentu. Yani anna mahabbatallahi qad tata'allaqu bi syakhsin muayyanin mithli qaulir rasul fi yaumi Khaybar.
Kecintaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang tertentu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada saat perang Khaybar. Apa kata Nabi? La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Akan aku berikan bendera ini pada perang Khaybar, ya, setelah sekian lama belum berhasil, belum tembus benteng-benteng orang Yahudi yang ada di Khaybar, ya 100 kilo lebih sedikit dari kota Madinah. Tidak tembus sudah sekian hari, kemudian Nabi di suatu hari menjelang kemenangan kata Nabi, akan aku berikan bendera ini di pagi hari besok kepada seorang yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Fabatan nas, kemudian manusia di malam hari tidur dan semua mereka berharap untuk menjadi pimpinan. Bahkan kata Umar, aku tidak pernah berangan-angan untuk dijadikan pemimpin perang kecuali pada malam itu. Kenapa? Bukan ingin supaya disebut panglima perang, pahlawan dan sebagainya. Bukan, ingin mendapatkan keutamaan yang besar ini. Sudah diberikan rekomendasi oleh Nabi, siapa yang diberikan bendera ini, dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan mereka. Bukan ingin riasah, bukan ingin kepemimpinan, bukan ingin menjadi panglima perang, bukan, tapi karena janji Nabi. Dan kita meyakini bahwasanya semua para sahabat adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang mulia yang ada di muka bumi ini. Ya Allah keluarkan kepada manusia sebagai menteri-menteri nabinya. Maka kalau ada orang yang berani mencela sahabat, tuduh agama orang ini. Bukan perkara sepele mencintai sahabat. Bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mencela, mungkin ada Muawiyah, dicela Muawiyah. Ya, sekarang kita pernah lihat sekarang ini atau tersebar ada seorang berjenggot, dia mencela Muawiyah. Karena Muawiyah telah mengambil kekuasaan dari Ali, telah membunuh Ali, dia mati kafir. Naudzubillah. Ya, dulu para sahabat, para ulama menyebutkan, tidaklah ada orang yang mencela para sahabat kecuali mati akhir kehidupannya itu jelek. Su'ul khatimah. Orang-orang yang mencela, yang tidak selamat mulutnya dari sahabat Nabi, maka dia dipastikan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang seperti ini kalau dia tidak bertobat, kita khawatirkan, ya, dia akan su'ul khatimah. Maka orang-orang yang mencela para sahabat Nabi yang mereka telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuduhlah agama orang ini. Jangan-jangan dia penyusup, jangan-jangan dia Yahudi, jangan-jangan Nasrani, ingin meruntuhkan Islam, karena Islam dibawa oleh para sahabat. Nah, lihat bagaimana mereka di malam hari berangan-angan, mudah-mudahan saya besok diberikan bendera ini, mudah-mudahan saya diberikan bendera ini. Thumma ghadaw ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Kemudian di subuh hari mereka segera menuju kepada Nabi, semua mereka berharap mudah-mudahan saya diberikan bendera tersebut. Kemudian di pagi hari Nabi berkata, aina Ali ibnu Abi Thalib, di mana Ali ibnu Abi Thalib? Berarti Ali adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Telah diberikan rekomendasi. Kita juga mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, namun belum ada rekomendasi dari siapapun. Ya, kita tahu sendiri, kita sadar. Buktikan cinta kita dengan tulus. Amalkan semua apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yashtaki ainai, dia sedang mengeluh sakit di matanya. Fada'a bihi fa'ata, kemudian dipanggillah Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian dibawakan beliau kepada Nabi. Fabasaqa fi ainihi fabari'a ka'allam yakun bihi waj'un fil hal. Kemudian Nabi menghembuskan liurnya yang suci, yang barokah di mata Ali yang sakit, kemudian sembuh seperti tidak pernah merasakan sakit sebelumnya. Ya, barokah dari air liur Nabi. Thumma a'tahu ar-raya wa qala unfut ala rislik hatta tanzila bi sahatihim thumma da'uhum ilal Islam. Wahai Ali, kemudian Nabi berikan bendera kepada Ali. Wahai Ali, berangkatlah dengan tenang. Berangkat dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa, sehingga engkau sampai ke halaman mereka. Kemudian apa yang kamu haruskan? Ajak mereka kepada Islam. Kalian mau masuk Islam tidak? Kalau masuk Islam, kalian selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar upeti. Tidak mau bayar upeti, maka pedang yang berbicara. Ya, pedang itu terakhir. Ini pedang perang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
agar supaya bisa menyelamatkan mereka dari adab yang sangat pedih di akhirat kelak. Tapi ini yang bisa kita sampaikan subuh hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.